Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya berdiri di Padepokan Agung Amparan Jati. Ini adalah tempat di mana Sakatatal akan diambil sumpah pocong. Ia meyakini dirinya tidak bersalah dan ia melakukan upaya apapun, legal formal, termasuk juga upaya yang berdasarkan keyakinannya bahwa ia menyampaikan kebenaran bukan kebohongan. Termasuk tantangannya kepada Ibtu Rudiana, mengajak Ibtu Rudiana di tempat ini untuk bersama-sama mengambil sumpah yang mana disebutkan bahwa apabila di antara keduanya ada yang berbohong akan kualat di kemudian hari. Nah, tentu ini adalah cara-cara berdasarkan kearifan lokal dan keyakinan atau apapun itu. Tapi lepas dari itu, kita patut untuk menghargai upaya dari seseorang untuk mencari kebenaran dan keadilan. Apalagi upaya dari Sakatatal, setidaknya berupaya untuk membersihkan nama baiknya. Apabila itu tidak didapatkannya dengan cara legal formal, setidaknya ia sudah memenangkan hati para warga dan para pendukungnya di tempat ini ataupun di mana-mana saja yang menyaksikan sikap yang diambilnya saat ini. Hari ini, di tempat ini, kita akan menyaksikan sesuatu yang baru. Barangkali di peristiwa yang akan menjadi sejarah dokumen perjalanan upaya pencarian keadilan di kemudian hari, bahwa seorang melakukan apapun juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Sobat, saya bersama dengan Kang Raden Gilap Sugiono yang merupakan pengasuh Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini persiapannya gimana, Kang Raden? Karena sudah dipastikan bahwa akan pusat konsentrasi, pusat perhatian publik akan di Padepokan ini. Ya. Nggak ada persiapan apa? Sebetulnya kalau persiapan biasa-biasa saja. Tidak ada terkhusus atau teristimewa dalam hal persiapan untuk sumpah pocong ini. Karena kebetulan di Padepokan ini kita sudah biasa melaksanakan sumpah pocong. Akan tetapi objeknya itu kan lain dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang ini kan kebetulan sedang berperkara. Gitu. Jadi kayaknya mencekam banget gitu. Padahal kalau menurut kita di sini sih biasa-biasa saja. Sumpah pocong biasa, akan tetapi efeknya, dampaknya, tulahnya yang luar biasa. Ini sumpah pocong memang bukan pertama kali di sini ya? Bukan ini untuk kasus pertama? Bukan. Biasanya kasus apa aja? Kasus kebanyakan kasusnya tentang keharmonisan rumah tangga. Wah. Ada lagi tentang misalnya satu orang ini menuduh dia nyolong, nyuri. Ada lagi yang ini menuduh dia pesugihan, macam-macam. Setelah itu dampaknya apa, Kang Raden? Dampaknya itu sebetulnya, dampaknya itu sesegera mungkin. Itulah atau dampak yang negatif itu. Makanya sumpah pocong ini, saya tegaskan sekali lagi, sumpah pocong ini jangan untuk main-main. Jangan untuk main-main, walaupun tidak ada di syariat Islam. Tidak ada. Ini hanya kearifan lokal. Kearifan lokal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang benar-benar sudah tidak ada jalan keluar atau solusi lain. Bisa dijelaskan yang jangan main-main itu seperti apa? Nah, kualatnya itu seperti apa, Kang Raden? Karena publik juga menanti, termasuk saya sendiri, saya tidak pernah menyaksikan yang namanya sumpah pocong. Banyak juga publik yang belum pernah menyaksikan, bahkan dampaknya juga mereka belum tahu. Betul. Sebetulnya dampak atau tulah kalau bahasa Cirebon. Dampak daripada sumpah pocong ini bagi yang berbohong tentunya, bagi yang berdusta itu dampaknya, terutama dampak negatif sekali. Adapun permasalahan waktu besok atau misalnya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Tetap kembali kepada Allah. Makanya walaupun sumpah pocong bukan demi pocong, bukan. Tetap itunya demi Allah. Tetap. Karena kita berpatokannya kepada Allah. Tetap berpatokannya kepada Allah. Dan yang menghukumnya sebetulnya bukan Allah, akan tetapi ucapannya sendiri. Ucapan dusta
dan kebohongannya sendiri pada saat mengucapkan di sumpah kosong tersebut. Dampaknya, tulahnya, insya Allah itu akan sesegera mungkin. Saka sudah berkomunikasi, setidaknya dari pihak Saka sudah berkomunikasi dan Kang Raden mengizinkan bahwa Padepokan ini menjadi wadah untuk kemudian menjadi tempat sumpah pocong itu. Betul. Gitu loh. Waktu itu tanggapan Kang Raden seperti apa? Tanggapan saya, demi keadilan dan kebenaran, apapun akan saya lakukan. Dan saya fleksibel, saya duduk di tengah-tengah. Siapapun yang akan disumpah pocong, saya tidak memandang. Itu si A, itu si B, itu berpangkat, berkedudukan, punya jabatan apa enggak. Silakan, siapapun. Kalau meminta keadilan dan kebenaran, demi keadilan dan kebenaran, akhirnya saya menanggapi. Maka silakan dengan tangan terbuka. Karena di Padepokan Agung Amparan Jati pun tidak sekali dua kali melaksanakan sumpah pocong. Informasi yang kami dapatkan keterangan melalui kuasa hukumnya, melalui program saya The Prime Show Berdialog, menyebutkan bahwa kecil kemungkinan untuk datang karena dianggapnya bahwa ini musyrik dan sebagainya begitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa sumpah yang pernah disebutkan 7 turunan dan sebagainya itu materi sumpah yang berbeda, yang disebutkan bahwa yang meninggal dunia adalah anaknya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana, bukan yang lain. Bagaimana Kang Raden menanggapi itu? Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, kalau beliau merasa beliau ini benar, walaupun materinya berbeda, dimanapun, kapanpun, sumpah apapun harus berani, harus berani dong. Oke, tunggu dulu Kang. Artinya sumpah ini bisa dilakukan dengan 2 materi yang berbeda. Misalnya satu, itu Rudiana mau disumpah bahwa yang meninggal dunia adalah anaknya yang bernama Eki. Saka mau disumpah menyatakan bahwa ia menyampaikan kebenaran, ia tidak seperti yang dituduhkan kepadanya, bahkan hukuman yang sudah dijalaninya. Ini 2 pokok materi yang berbeda dalam sumpah pocong bisa ini. Dalam sumpah pocong, ya harusnya satu materi, satu masalah dong. Masa kita materinya dia ini contohnya ini contohnya dia sakit perut, kok kita kasihnya obatnya obat sakit kepala, kan nggak nyambung istilahnya begitu. Ini harus satu materi, harus satu materi. Kalau ditambah boleh, tapi kalau beda materi tidak boleh. Kalau beda materi tidak boleh, tapi ditambah materi boleh. Sumpah itu bentuknya akan seperti apa? Implikasinya apa kepada Saka apabila memang dirinya sendiri yang melakukan sumpah itu tanpa ada pihak lain atau pihak terkait di sumpah itu? Ini kan sebetulnya sumpah pocong ini kan masyarakat atau netizen kan menantikan, menantikan dampak daripada sumpah pocong ini kan gitu. Nah, kalau hanya sakat tatal saja yang disumpah, sedangkan yang satunya yang berprakara aja tidak disumpah. Nanti netizen itu akan melihat dampak tulahnya itu ke siapa? Nggak bisa, tetap harus ada 2, harus ada 2 objek. Lah, kalau misalnya tidak datang Pak Rudiananya misalnya hari ini, Saka sendiri akan tetap disumpah sendiri atau kayak gimana? Itu terserah daripada kesiapan Saka Tatal. Tapi bisa dilakukan proses bisa dilakukan. Oke. Bisa dilakukan. Jadi sifat sumpah itu sifatnya bukan sumpah pocong tapi ya? Bukan. Sumpah apa namanya? Ya enggak, tetap kita laksanakan sumpah pocong. Sebab hari ini kan sumpah pocong. Kan begitu. Sumpah pocong. Akan tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau sumpah pocong itu adalah musyrik apa, itu orang yang masih dangkal itu pemikirannya, picik gitu. Kenapa? Pada saat sumpah pocong kita bukan ngambil sumpahnya sumpah demi pocong, tidak. Tetap sumpah demi Allah, tetap yang menguasai langit dan bumi seisinya. Begitu. Jadi kalau ada itu, nggak tahu siapa yang mengatakan kalau itu musyrik, enggak. Gitu. Dan tentu saja hak ataupun pendapat pribadi masing-masing pihak mengenai sumpah ini kan itulah kembali ke keyakinan masing-masing ya, ya, betul. Kang Raden ya. Ada yang juga beranggapan bahwa semestinya kasus ini diletakkan pada persoalan hukum saja, karena prosesnya kan sudah bergulir di memori PK yang nanti tinggal mengambilkan keputusan gitu. Kok lantas ditarik-tarik ke
urusan keyakinan, kok lantas ditarik ke urusan sumpah pocong dan lain sebagainya, gitu, yang dirasa ini nggak akan bernilai dalam pembuktian, pengadilan dan lain sebagainya, begitu. Bagaimana Kang Raden menilai opini dan pandangan itu? Jadi kalau ada permasalahan yang tidak menemui titik terang atau titik atau jalan buntu lah gitu, itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu juga, yaitu ngambilnya jalan pintas dengan sumpah pocong, karena dengan hukum negara ini kan hukum negara sudah berjalan, akan tetapi kan sampai 8 tahun ini kan, sampai dengan hari ini masih tetap tidak terungkap, seakan-akan menemui jalan buntu, seakan-akan menemui sisi gelap yang terawat sangat. Nah, maka dari itu diambillah jalan pintas untuk sumpah pocong. Kalau sumpah pocong itu memang nanti sangat kelihatan sekali dampaknya. Dampak atau tulah dari yang mengucapkan sumpah pocong yang berdusta pada saat disumpah. Tapi kalau sumpahnya di pengadilan gitu, itu yang lain, nggak mungkin akan ini. Akan berdampaknya atau tulahnya sesegera mungkin seperti yang dilakukan dengan sumpah pocong. Sekali lagi atur nuhun Kang Raden. Siap. Sudah menerima kami di sini, dan izinkan kami Kang Raden untuk bisa melihat proses ini, Kang Raden, ya. Mangga, silakan. Kami akan mengawal seperti Silakan. apa prosesi sumpah pocong ini, dan juga tidak sedikit juga ini jadi seperti tempat wisata dadakan ini, Kang Raden, padepokannya ini. Iya, alhamdulillah. Iya, semakin ramai pengunjungnya dan melihat bagaimana detik-detik prosesi sumpah pocong dilakukan. Sekali lagi, saya Abraham Silaban. Terima kasih Kang Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila saya berdusta, Apabila saya berdusta, saya siap saya siap diazab. diazab